Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini video keempat saya untuk video proses penyerahan diri OF di Hong Kong, dan saya lanjut dari video 3 langsung ya, karena kebetulan saya ada waktu juga. Jadi video yang ketiga itu sampai kita ditaruh di ruang karantina. Nah, di ruang karantina itu basicnya kita itu dikenalkan sama jadwal-jadwal di penjara, kayak yang kita itu harus begitu lampu dibuka jam 5:30, kita itu harus berdiri, harus rapikan tempat tidur, harus cuci muka, harus gosok gigi. Setelah itu nanti ada CO yang datang. CO yang datang mengecek kita, memastikan kita semua sudah bangun. Habis itu kita akan dikasih waktu untuk mandi, untuk bersih-bersih. Setelah itu nanti ada jam, setelah bersih-bersih selesai, kita ada jam makan pagi. Makan pagi itu sekitar sarapan. Jadi sarapan itu sekitar jam 7 sampai setengah 8. Kita itu sarapannya nasi. Jadi ada 2 menu yang kita sebut dengan menu Cina, menu Asia, sama menu Western, sama ada lagi menu kayak orang Pakistan, India, Arab gitu, itu mereka punya menu beda. Jadi waktu saya di sana saya ikut menu Asia. Menu Asia itu basicnya persis kayak makanan lokal di Hong Kong. Kayak kalau pagi kita itu ada pasti selingan, ada ayam itu yang kayak kita kalau beli di luar itu chicken rice, yang ayamnya itu di steam bareng sama nasi, terus nanti atasnya dikasih siau, terus dikasih tungku sama sayur kayak kubis atau sayur apa, pokoknya selalu ada sayur. Terus yang kedua itu dagingnya seringnya kayak klasik Hong Kong meatball yang pakai kayak bakso sapi, tapi yang stylenya orang Hong Kong itu, yang nggak dikasih tepung, yang asli bentuk daging. Dan menurut saya itu sangat enak, dan porsinya itu besar. Bahkan nasi di sana itu porsinya besar. Nggak ada orang yang saya lihat makan bisa habis porsinya, karena emang porsinya itu sangat besar. Dan terus sama fish fillet yang kayak kalau kita di luar itu makan sweet and sour fish, nah pakai itu. Terus kita juga dikasih sausnya, sayur juga. Terus kalau pagi itu buat sarapan. Tapi kalau untuk Western, mereka itu ada slice bread, butter, sama teh. Kalau yang orang India, orang Sri Lanka juga seperti itu. Dan biasanya makanan juga tergantung kita punya alergi apa enggak. Kalau kita punya alergi atau kita punya diabetes atau apa gitu, akan disesuaikan sausnya. Itu untuk makanan. Sangat saya rasa kalau untuk makanan saya pribadi tidak pernah ada masalah. Kalau untuk siang nanti setelah itu makan siang itu kita ada bubur. Selalunya setiap hari itu bubur sama roti tawar. Buburnya itu seringnya ada bubur kacang hijau, bubur kacang merah, ada bubur kedelai, ada bubur bunga tahu. Nah, itu 1 gelas bubur, itu buburnya sangat banyak. Dan saya rasa kalau saya sendiri karena suka bubur itu nggak ada masalah. Kecuali orang yang sangat suka gurih, asin, itu emang agak susah untuk menyesuaikan makanan di situ, karena emang kualitas asinnya itu sangat rendah. Terus itu jam 12 kita cuma makan bubur. Setelah itu kita kerja lagi. Nanti kita selesai kerja itu setelah jam 4. Setelah jam 4 kita sudah bebas istirahat. Kita akan dimasukkan ke kamar kita. Nanti jam 4:30 sampai jam 5:30 itu makan malam. Dan makan malam itu lebih super banyak makanan. Itu super banget banyak makanan. Kita akan mendapatkan porsi nasi yang sangat besar, porsi sayur yang sangat besar. Dan seperti yang saya bilang, setiap hari kita mendapatkan either ayam
either daging sapi atau ikan. Dan kita juga mendapatkan telur 2 kali seminggu untuk sarapan, 2 kali seminggu untuk makan malam, itu juga kita mendapatkan telur. Dan setiap sore kita mendapatkan jatah susu hangat, kita mendapatkan jatah roti, dan kita mendapatkan jatah 1 jeruk. Itu setiap hari, dan porsi malam itu sangat-sangat banyak. Tapi apa yang menurut saya tidak begitu baik dengan porsi sebanyak itu, karena kita tidak boleh menyimpan makanan lebih dari jam 7. Kalau kita ketahuan nyimpan makanan lebih dari jam 7, mereka akan ambil dan mereka akan buang makanan itu. Itu bukan masalah mubazir atau gimana, emang itu peraturan di situ, dan mau nggak mau kita di situ bersalah. Kita harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan di situ. Nah, itu setelah itu nanti kita setelah makan malam itu kita bisa mandi lagi, bisa apa lagi, setelah itu jam 8 mereka akan tutup lampu. Jam 8 atau jam 9, setauku jam 8, tapi kemungkinan jam 9 karena nggak awal-awal banget. Mereka akan matikan lampu dan kita nggak tidur, tapi intinya kita nggak boleh berisik. Oh ya, untuk TV, jadi TV itu kita ada pagi jam sarapan, TV akan dibuka. Channel itu terserah kita karena kita bisa request, tapi remote-nya emang dibawa petugas penjaga kita, remote-nya. Terus siang pas kita istirahat, jadi istirahat siang tuh jam 12 sampai jam 2 itu kita juga dibukakan TV. Terus TV akan dibuka lagi jam 4 sampai jam 6. Nah, setelah jam 6 itu kita ya bisa baca buku, bisa ngobrol sama teman-teman sampai lampu mati, terus kita tidur. Jadi nggak ada hal-hal yang menakutkan. Ada yang menakutkan itu ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Kadang ada petugas emang yang sangat galak itu dalam arti ya mereka emang tugasnya untuk membimbing kita, karena kita ada di rehabilitasi, yang artinya itu ya emang kita dididik untuk berubah di situ karena kita punya kesalahan. Tapi kalau menurutku nggak masalah. Oke. Dan untuk pekerjaan itu, jadi ada yang di garment itu jahit, ada yang dibikin masker, ada yang bikin amplop, ada yang dibersih-bersih, ada yang dimasak, ada yang di laundry, ada yang di rumah sakit. Dan kebetulan waktu itu saya dimasukkan di rumah sakit untuk bantu-bantu pegawai yang ada di rumah sakit loh. Jadi ya ada di rumah sakit itu kayak kadang nolong nyatetin timbangan orang, nolong nyatetin tensi orang, nolong apalah sedikit-sedikit yang bisa. Bahkan kadang nyatet kan setiap sebulan sekali itu ada pengecekan berat badan, ada pengecekan temperature, itu kita semuanya itu di sana. Kita yang bantuin madam-madam yang di sana. Terus kadang ada pembagian obat untuk khusus orang-orang yang punya penyakit tertentu, itu kita juga yang nyiapin. Itu salah satunya pekerja yang di sana. Dan biasanya kalau yang cuman masuk 2 minggu, terus orang sudah tua, orang yang udah lemah, itu paling akan disuruh gelipetin amplop di sana selama 2 minggu itu. Dan semua pekerjaan itu dibayar. Kebanyakan dibayarnya itu dari pertama kita masuk itu sekitar 350 per bulan. Itu uangnya bisa kita buat beli kayak lotion, kayak softtek, kayak sampo, kayak jajan, apapun yang kita tidak dapatkan dari situ. Tapi kita belinya juga dari situ karena kita nanti akan disediakan fasilitas kayak iPad. Setelah kita punya gaji itu 1 bulan sekali. Setelah kita punya gaji, kita bisa ngecek melalui kartu kita, kartu tahanan. Kita akan mengecek berapa uang yang kita punya dari gaji kerjaan kita, dan kita bisa beli kayak jajan, bisa beli kayak
Softtek seperti yang saya bilang, softtek itu sangat tipis, jadi kita membutuhkan softtek dari luar. Itu kita bisa beli dengan uang gaji kita. Nah, teman-teman, sekian dulu video keempat saya. Insya Allah berikutnya saya akan bikin video lagi. Seperti janji saya pada awal video yang pertama, saya akan bikin video tentang perjalanan saya selama menyerahkan diri selama OS di Hongkong sampai saya ke tanah air. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.